Mengapa di Texas mesin 6 liter adalah hal yang biasa, sementara di Paris mesin 3 silinder adalah standarnya? Ini bukan sekadar selera, ini adalah perang 100 tahun antara kekuatan kasar Amerika dan pembuatan jam presisi Eropa. Geografi, pajak, dan budaya telah menciptakan dua bahasa mekanis yang saat ini tampak tidak terdalam. Selamat, Anda akan memahami mengapa apa yang bagi sebagian orang adalah kebebasan, bagi yang lain adalah keeksentrikan yang tidak masuk akal. Hari ini kita memecahkan misteri silinder. Perhatikan faktor politik dan alasan nomor satu yang tidak akan Anda duga, karena itulah penyebab sebenarnya mengapa mobil Anda terdengar seperti penyedot debu. Mari kita mulai. Alasan 10, luasnya wilayah Amerika dibandingkan dengan kepadatan perkotaan Eropa. Geografi mungkin adalah arsitek paling berpengaruh dalam pembuatan sebuah mobil. Untuk memahami mengapa mesin Amerika begitu besar, pertama-tama kita harus melihat peta Amerika Serikat. Kita berbicara tentang sebuah negara di mana berkendara selama 10 jam berturut-turut mungkin tidak cukup untuk keluar dari satu negara bagian saja seperti Texas atau California. Jaraknya begitu luas sehingga kelelahan mesin menjadi kekhawatiran nyata. Sebuah mesin besar yang beroperasi pada putaran per menit yang sangat rendah sambil menjaga kecepatan jelajah yang konstan adalah mesin yang mengalami tekanan minimal. Ketika Anda memiliki mesin 8 silinder dan 6 liter perpindahan, Anda dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan 120 km per jam dengan mesin yang nyaris berbisik pada 1.500 putaran. Hal ini menjamin umur panjang mekanis yang sulit ditandingi oleh mesin kecil, yang perlu berputar jauh lebih cepat untuk mempertahankan kecepatan yang sama. Di benua Amerika, ruang bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah norma. Kota-kota dirancang setelah penemuan mobil dengan jalan raya yang lebar, tempat parkir yang sangat besar, dan jalur yang tampak seperti landasan pacu. Tidak ada hukuman fisik karena mengendarai kendaraan sepanjang 5 meter dengan mesin yang sebanding dengan ukurannya. Sebaliknya, realitas Eropa adalah labirin sejarah yang telah ada berabad-abad sebelum kedatangan mesin pembakaran internal. Kota-kota Eropa dibangun di atas permukiman abad pertengahan, Romawi atau Renaissance, di mana jalan-jalannya dirancang untuk kereta kuda atau sekadar untuk pejalan kaki. Mengendarai kendaraan dengan mesin besar dan sasis masif melalui pusat kota Florence atau lingkungan tua di Madrid adalah sebuah mimpi buruk logistik. Kepadatan perkotaan memaksa para insinyur Eropa untuk alasan 9, biaya bahan bakar dan kebijakan subsidi energi. Jika ada satu faktor yang menentukan ukuran piston, itu adalah harga cairan yang menggerakkannya. Ekonomi bahan bakar adalah medan pertempuran di mana nasib mesin berkapasitas besar diputuskan. Di Amerika Serikat, minyak secara historis melimpah dan murah. Negara ini telah mempertahankan kebijakan pajak bahan bakar yang sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, menganggap akses ke bensin murah hampir sebagai hak sipil yang terkait dengan mobilitas dan produktivitas. Ketika harga 1 galon bensin hanya sebagian kecil dari harga di Inggris atau Jerman, konsumen tidak memiliki insentif nyata untuk peduli apakah kendaraan mereka mengonsumsi 15 atau 20 liter per 100 km. Berdasarkan premis ini, para insinyur Amerika tidak perlu menginvestasikan miliaran dolar dalam teknologi kompleks untuk menghemat bahan bakar. Mereka cukup menambah ukuran mesin untuk mendapatkan lebih banyak tenaga. Tenaga itu murah, oleh karena itu, kapasitas mesinnya melimpah. Mesin besar dan sederhana lebih ekonomis untuk diproduksi daripada mesin kecil yang syarat teknologi, dan jika bahan bakar bukan masalah, kesederhanaanlah yang menang. Saat menyeberangi Samudra Atlantik, situasinya berbalik secara drastis. Sebagian besar negara Eropa kekurangan cadangan minyak masif dan bergantung pada impor. Untuk mengelola ketergantungan ini dan mendanai infrastruktur publik, pemerintah Eropa menerapkan beban pajak yang seringkali mewakili lebih dari setengah harga akhir yang dibayar konsumen di stasiun pengisian bahan bakar. Alasan 8. Infrastruktur jalan. Jalan raya tak berujung versus jalan-jalan abad pertengahan dan tikungan pegunungan. Cara dunia di aspal juga menentukan mesin apa yang akan hidup di bawah kap mobil kita.
Sistem jalan raya antar negara bagian Amerika Serikat yang dimulai pada pertengahan abad lalu adalah salah satu karya teknik terbesar umat manusia. Ada ribuan dan ribuan kilometer aspal yang hampir lurus sempurna, dirancang untuk menjaga kecepatan konstan selama berjam-jam. Di lingkungan ini, kelincahan tidak sepenting stabilitas dan torsi. Mesin besar memberikan sensasi tanpa upaya dalam kondisi ini. Anda tidak perlu melakukan perpindahan gigi terus-menerus. Mesin memiliki kekuatan kasar yang cukup untuk mendaki tanjakan landai pada gigi tertinggi tanpa disadari oleh pengemudi. Ini adalah pengalaman berkendara yang santai, dirancang untuk kenyamanan dalam perjalanan jauh. Suspensinya empuk dan mesinnya dioptimalkan untuk dorongan konstan dan linier yang hanya dapat ditawarkan secara alami oleh kapasitas mesin yang besar. Eropa, sebaliknya, adalah benua dengan banyak tikungan. Dari lintasan pegunungan Alpen di Swiss hingga jalan pesisir di Riviera, atau rute berkelok-kelok yang melintasi Pyrenees, medannya menuntut mesin yang berbeda. Di jalan-jalan ini, mesin yang berat dan besar merupakan kerugian, karena beban tambahan pada poros roda depan merusak masuknya mobil ke tikungan dan keseimbangan mobil. Pengemudi Eropa secara tradisional menghargai kemampuan respons dan pengendalian. Mesin yang lebih kecil dan ringan memungkinkan kendaraan menjadi lebih seimbang, yang menghasilkan berkendara yang lebih menyenangkan dan presisi di ruas jalan yang berliku. Selain itu, infrastruktur Eropa penuh dengan bundaran, persimpangan sempit, dan perubahan ketinggian konstan yang mengharuskan pengemudi untuk lebih banyak berinteraksi dengan kotak roda gigi. Alasan 7. Sistem perpajakan. Kapasitas mesin Eropa versus berat dan dimensi Amerika Serikat. Desain sebuah mesin tidak hanya menjawab hukum fisika, tetapi juga hukum yang tertulis dalam kode perpajakan setiap negara. Di benua Eropa, perpajakan otomotif secara historis merupakan hukuman langsung terhadap ukuran mesin. Selama beberapa dekade, negara-negara seperti Italia, Prancis, dan Spanyol menggunakan kapasitas mesin sebagai metrik utama untuk menghitung pajak sirkulasi dan biaya pendaftaran. Ini berarti bahwa seorang warga yang memutuskan untuk membeli kendaraan dengan mesin 5.000 cm3 akan menghadapi beban pajak tahunan 10 atau 15 kali lebih tinggi daripada seseorang dengan mesin 1.100 cm3. Sistem pajak ini memaksa para insinyur untuk memainkan permainan kecerdikan yang konstan. Bagaimana mendapatkan performa maksimal dalam batas kapasitas mesin yang sangat sempit? Sebagai contoh di Italia, mesin yang lebih dari 2.000 cm3 menderita pajak pertambahan nilai yang digandakan untuk waktu yang lama, yang menyebabkan terciptanya versi spesifik dari mobil mewah dengan mesin yang lebih kecil, namun sangat kompleks untuk mengompensasi hilangnya tenaga. Kapasitas mesin menjadi sinonim dengan kekayaan dan, oleh karena itu, menjadi target bagi pemungut pajak. Di Amerika Serikat, ceritanya berbanding terbalik secara dramatis. Pemerintah federal dan pemerintah negara bagian jarang sekali menghukum ukuran mesin secara langsung. Pajak di sana lebih difokuskan pada nilai kendaraan atau, dalam beberapa kasus, pada berat dan dimensi totalnya. Karena tidak adanya hambatan pajak berdasarkan sentimeter kubik, produsen Amerika memiliki jalan bebas untuk mengikuti filosofi bahwa lebih besar itu lebih baik. Jika biaya untuk mendaftarkan mesin 8 silinder sama dengan mesin 4 silinder dan bahan bakar murah, tidak ada alasan logis dari sudut pandang konsumen untuk merampas torsi dan kehalusan mesin besar. Alasan 6. Budaya menarik beban dan gaya hidup rekreasi di luar kota. Untuk memahami mesin Amerika, orang harus memahami apa yang dilakukan pemilik mobil tersebut selama hari istirahat mereka. Budaya rekreasi di Amerika Utara secara intrinsik terkait dengan kapasitas muatan dan derek. Tidak aneh jika sebuah keluarga rata-rata memiliki kapal motor, trailer dengan jet ski, karavan untuk berkemah, atau trailer untuk mengangkut kuda atau peralatan kerja. Jarak menuju taman nasional atau danau dapat melibatkan ribuan kilometer perjalanan, dan disinilah kapasitas mesin menjadi sangat penting. Menarik beban 3 atau 4 ton melalui pegunungan Rocky bukanlah sesuatu yang dapat dipercayakan pada mesin kecil bertenaga turbo, betapapun modernnya. Mesin kecil di bawah beban ekstrim menghasilkan panas yang luar biasa,
dan aus secara prematur karena tekanan internal yang tinggi. Sebaliknya, mesin dengan kapasitas besar memiliki inersia termal dan kapasitas upaya yang membuat pekerjaan berat tampak seperti tugas yang sederhana. Kebutuhan ini telah merambah bahkan ke kendaraan yang awalnya tidak ditujukan untuk bekerja. Konsumen Amerika rata-rata membeli kendaraan dengan margin kapasitas yang jauh lebih tinggi daripada yang mereka butuhkan sehari-hari, hanya untuk memastikan bahwa jika mereka memutuskan untuk membeli kapal musim panas mendatang, mobil mereka akan dapat menanganinya tanpa masalah. Di Eropa, budaya menarik beban memang ada, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil dan dengan peralatan yang jauh lebih ringan. Sebagian besar pengemudi Eropa yang perlu menarik sesuatu yang berat memilih kendaraan diesel dengan torsi tinggi, tetapi bahkan kendaraan ini masih kalah dibandingkan dengan truk pickup 3/4 ton yang umum di pinggiran kota manapun di Amerika Serikat. Ide bahwa mobil harus menjadi alat serbaguna yang mampu memindahkan seluruh rumah dari satu negara bagian ke negara bagian lain adalah salah satu alasan mendasar mengapa mesin 8 silinder menolak untuk mati di pasar Amerika. Menjadi bagian sentral dari gaya hidup yang menghargai kemandirian dan kapasitas eksplorasi dalam skala besar. Alasan 5, torsi di putaran bawah versus tenaga di putaran atas. Mengapa orang Amerika menyukai dorongan seketika? Terdapat perbedaan mendasar dalam sensasi berkendara yang dihargai oleh masing-masing budaya. Orang Amerika memiliki obsesi khusus terhadap torsi, terutama torsi yang tersedia sejak saat lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Ini dikenal sebagai dorongan di putaran bawah. Karena kota-kota Amerika penuh dengan pemberhentian wajib, lampu lalu lintas di setiap sudut, dan tanjakan masuk ke jalan raya, kemampuan untuk mempercepat kendaraan berat secara instan adalah prioritas mutlak. Mesin dengan kapasitas besar menghasilkan jumlah torsi yang masif pada putaran yang sangat rendah. Tidak perlu menunggu turbocharger mengisi tekanan atau mesin mencapai 6.000 putaran untuk merasakan kekuatannya. Tenaga itu ada di sana, tersedia seketika. Pengiriman tenaga tanpa upaya ini menentukan karakter berkendara Amerika. Ini adalah pengalaman yang linier, dapat diprediksi, dan kuat. Sebaliknya, filosofi Eropa cenderung lebih menyukai tenaga di putaran atas. Karena keterbatasan pajak yang disebutkan sebelumnya, mesin-mesin Eropa biasanya lebih kecil dan perlu berputar jauh lebih cepat untuk menghasilkan angka tenaga yang kompetitif. Hal ini menciptakan gaya berkendara di mana pengemudi harus lebih banyak bekerja dengan transmisi untuk menjaga mesin tetap berada di zona performa optimalnya. Sementara pengemudi mobil sport Amerika dapat membiarkan mobil tetap di gigi ketiga dan membiarkan torsi melakukan semua pekerjaan. Pengemudi Eropa menikmati proses menurunkan gigi dan membawa mesin hingga batas maksimalnya. Namun, untuk penggunaan sehari-hari dalam kondisi Amerika, kebutuhan untuk meningkatkan putaran mesin ini dapat dianggap sebagai kelemahan atau kurangnya penyempurnaan. Alasan 4. Kesederhanaan mekanis dan keandalan dalam iklim ekstrim. Teknik otomotif di Amerika Serikat secara historis mengikuti jalur pragmatisme yang memprioritaskan kelangsungan hidup komponen di atas kecanggihan teknis. Mentalitas ini didasarkan pada realitas geografis yang tak terelakkan. Negara ini memiliki beberapa iklim paling keras dan bervariasi di planet ini. Dari musim panas 45 derajat Celcius di gurun Arizona hingga musim dingin 30 derajat di bawah nol di dataran North Dakota, mesin Amerika harus mampu beroperasi tanpa keluhan. Untuk mencapai hal ini, produsen selama puluhan tahun mengandalkan kesederhanaan desain katup di atas kepala dan blok besi atau aluminium yang sangat tebal. Sementara mesin Eropa modern mungkin dilengkapi dengan 4 poros bumbungan, sistem distribusi variabel yang kompleks, dan jaringan selang vakum yang rentan gagal, mesin 8 silinder Amerika tradisional menggunakan arsitektur yang jauh lebih mendasar. Kesederhanaan ini bukanlah kurangnya kemampuan teknis, melainkan keputusan teknik yang disengaja. Sebuah mesin dengan lebih sedikit bagian yang bergerak, menurut definisi, adalah mesin dengan lebih sedikit titik potensi kegagalan. Di pedesaan Amerika yang luas, di mana bengkel mekanik terdekat mungkin berjarak 100 km,
keandalan mekanis adalah masalah keamanan nasional. Mesin berkapasitas besar beroperasi di bawah tekanan mekanis yang jauh lebih rendah untuk menghasilkan tenaga yang sama dengan mesin kecil yang menggunakan supercharger. Sebuah mesin 6 liter yang menghasilkan 400 tenaga kuda bekerja pada sebagian kecil dari kapasitas totalnya. Sementara mesin 2 liter yang mencoba mencapai angka yang sama beroperasi pada batas toleransi termal dan strukturalnya. Cadangan kapasitas ini memungkinkan kendaraan Amerika dengan mudah mencapai 300.000 atau 400.000 kilometer dengan perawatan minimal, menjadikannya alat transportasi yang tidak bisa dihancurkan dalam kondisi di mana mesin lain mungkin akan hancur. Alasan 3. Era turbo. Tanggapan Eropa untuk menghindari peraturan emisi. Adopsi massal turbocharger di pasar Eropa tidak lahir dari keinginan pengemudi untuk memiliki mesin yang lebih bertenaga, melainkan dari kebutuhan mendesak produsen untuk mematuhi peraturan lingkungan Uni Eropa. Siklus homologasi emisi sangat menghukum kapasitas mesin statis yang memaksa merek-merek untuk mengurangi ukuran blok mesin ke tingkat yang sebelumnya tidak terpikirkan. Begitulah lahirnya era downsizing atau pengurangan ukuran, di mana mesin 3 silinder dan 1.200 cm3 menggantikan mesin 6 silinder yang lama dan kokoh. Solusi agar tidak kehilangan performa adalah induksi paksa. Turbo memungkinkan mesin kecil berperilaku seperti mesin besar saat dibutuhkan, tetapi mengonsumsi sedikit bahan bakar dalam pengujian laboratorium. Namun, ini adalah solusi yang memiliki biaya tersembunyi dalam hal kompleksitas dan daya tahan. Di Amerika Serikat, meskipun peraturan ekonomi bahan bakar juga ada, cara penerapannya memungkinkan mesin besar tetap bertahan. Konsumen Amerika secara historis skeptis terhadap mesin kecil dengan turbo, mengaitkannya dengan kurangnya umur panjang dan pengiriman tenaga yang tidak menentu. Meskipun merek seperti Ford telah sukses dengan mesin EcoBoost mereka, sebagian besar pasar masih lebih menyukai aspirasi natural. Alasannya sederhana, mesin turbocharger menambah lapisan kompleksitas termal dan mekanis yang membutuhkan oli sintetis mahal, interval perawatan yang lebih ketat, dan sistem pendinginan yang jauh lebih kokoh. Alasan 2. Suara dan kehadiran. Mesin sebagai simbol status dan kebebasan budaya. Mobil di Amerika Serikat jauh lebih dari sekadar alat transportasi. Mobil adalah perpanjangan dari kepribadian dan simbol kebebasan individu. Dalam konteks ini, suara mesin memainkan peran psikologis yang mendasar. Raungan dalam dan ritmis dari mesin 8 silinder yang populer dikenal sebagai suara otot Amerika adalah ciri khas akustik yang tidak dapat ditiru oleh konfigurasi mekanis lainnya. Suara ini memproyeksikan citra kekuatan, otoritas, dan status yang berakar mendalam dalam ketidaksadaran kolektif bangsa tersebut. Dari film-film Hollywood hingga lagu-lagu rock, mobil berkapasitas besar telah digambarkan sebagai kendaraan para pahlawan dan mereka yang tidak takut untuk menonjol. Dalam masyarakat yang menghargai skala dan ukuran dalam segala hal, mulai dari porsi makanan hingga arsitektur, mesin kecil dan senyap seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak memadai atau kurang berkarakter. Selain itu, terdapat dimensi budaya perlawanan terhadap tren global. Sementara seluruh dunia bergerak menuju elektrifikasi dan pengurangan emisi, mempertahankan mesin yang sangat besar bagi banyak orang adalah tindakan pelestarian budaya dan pernyataan otonomi. Memiliki mesin yang mengonsumsi bahan bakar secara dermawan tetapi menawarkan kehadiran yang megah di jalan dipandang sebagai kemewahan yang hanya bisa dilakukan oleh negara dengan sumber daya dan ruang seperti Amerika Serikat. Ini bukan hanya tentang kecepatan tetapi tentang cara menempati ruang. Getaran sasis saat mesin dalam kondisi diam, respons suara saat menginjak akselerator, dan sensasi massa yang bergerak menciptakan pengalaman sensorik yang tidak ingin ditukar oleh orang Amerika dengan efisiensi klinis mesin Eropa atau Asia. Bagi mereka, mesin berkapasitas besar adalah detak jantung jalanan Amerika, pengingat konstan akan era kelimpahan dan kemampuan untuk menaklukkan cakrawala tanpa batasan. Alasan 1. Efek Perang Dunia Kedua pada pengembangan mesin industri. Untuk memahami obsesi Amerika terhadap kapasitas besar, wajib untuk kembali ke pertengahan abad ke-20, khususnya periode Perang Dunia Kedua.
Sementara kekuatan Eropa dan Jepang mengakhiri konflik dengan infrastruktur industri yang hancur dan sumber daya energi yang terkuras, Amerika Serikat muncul sebagai negara adidaya industri yang tak terbantahkan. Selama tahun-tahun perang, industri otomotif Amerika berhenti total untuk bertransformasi menjadi gudang senjata demokrasi. Pabrik-pabrik yang sebelumnya memproduksi sedan keluarga mulai memproduksi mesin penerbangan, tank, dan truk angkutan berat dalam jumlah industri. Transisi yang dipaksakan oleh konflik militer ini menghasilkan pengetahuan mendalam tentang cara membuat mesin besar, bertenaga, dan yang terpenting sangat tahan lama dalam kondisi pertempuran. Ketika perang berakhir, pengetahuan teknis ini tidak dibuang, melainkan ditransfer langsung ke kendaraan konsumen. Para insinyur yang telah merancang mesin untuk pesawat tempur dan pengebom kembali ke meja gambar di Detroit dengan mentalitas skala masif. Berbeda dengan Eropa, di mana bahan bakar adalah barang langka dan dijatah karena hancurnya kilang dan rute pasokan, di Amerika bensin melimpah dan sangat murah. Tidak ada tekanan ekonomi untuk merancang mesin kecil atau efisien. Sebaliknya, kemakmuran pasca perang dan penciptaan sistem jalan raya antar negara bagian menuntut kendaraan yang mampu melintasi seluruh benua dengan kecepatan tinggi yang konstan. Industri tersebut hanya menerapkan apa yang paling mereka ketahui. Mesin industri berukuran besar yang diadaptasi untuk penggunaan sipil. Warisan militer dan industri ini memperkuat arsitektur mesin 8 silinder sebagai standar emas, menetapkan lintasan teknologi yang akan selamanya memisahkan jalur teknik Amerika dari seluruh dunia. Jadi mesin mana yang lebih baik dalam hal efisiensi, umur panjang, dan kesenangan berkendara? Saat menghadapi filosofi mesin besar melawan mesin kecil berteknologi tinggi, jawaban tentang mana yang lebih baik sangat bergantung pada metrik yang digunakan, meskipun fisika mendukung kapasitas besar dalam aspek-aspek mendasar. Jika kita berbicara tentang efisiensi termal murni dalam kondisi laboratorium, mesin kecil turbocharger modern adalah keajaiban teknik. Mesin ini mampu mengekstrak energi dalam jumlah luar biasa dari setiap tetes bahan bakar melalui tekanan injeksi yang sangat tinggi dan turbo geometri variabel. Namun, efisiensi ini seringkali bersifat sementara dan memudar saat pengemudi menuntut tenaga nyata, karena sistem harus memperkaya campuran bahan bakar untuk mendinginkan komponen internal dan menghindari detonasi. Dalam hal umur panjang, keuntungan miring secara telak ke arah mesin berkapasitas besar. Tidak adanya induksi paksa, berarti tekanan internal di dalam blok jauh lebih rendah. Sebuah mesin 8 silinder atmosferik pada dasarnya adalah sepotong logam yang tidak bekerja di bawah tekanan. Komponen-komponennya mengalami lebih sedikit kelelahan termal dan oli tidak terkena suhu ekstrem dari bantalan turbo yang berputar pada 200.000 putaran per menit. Mengenai kesenangan berkendara, kita masuk ke ranah subjektivitas, tetapi dengan data respons yang objektif. Mesin besar menawarkan pengiriman torsi mesin yang seketika dan linier. Tidak ada jeda turbo, tidak ada perubahan mendadak dalam pengiriman tenaga. Ini adalah kekuatan yang konstan dan dapat diprediksi yang memberikan sensasi kontrol mutlak. Sementara mesin kecil mungkin terasa gugup dan harus berada pada rentang putaran yang tepat untuk merespons, mesin besar selalu memiliki cadangan tenaga yang menerjemahkan kesenangan berkendara menjadi pengalaman ketenangan dan otoritas di atas aspal.